Itu isyarat bagaimana ulama saat merangkai kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala diselipkan juga bagaimana dengan kalimat yang terucap oleh lisan kita kemudian akan terpatri di dalam hati kita, lalu akan tampak asarnya di dalam perbuatan dan perilaku kita. Kalau la ilaha illallah dengannya kita akan masuk ke dalam kubur, apakah saat mengucapkan kalimat itu kemudian kita terkesan main-main? Ini modal utama kita untuk masuk ke dalam kubur. Kalau dinyatakan la ilaha illallah alqa biha rabbi, dengannya kita akan berjumpa dengan Allah, maka apakah mungkin saat seseorang mengucapkan la ilaha illallah dia ucapkan dengan main-main? Ini modal dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan ulama tadi, jika Rasul sudah menyatakan sholawat kalian diperlihatkan kepadaku, apakah mungkin saat kita berselawat kemudian kita berselawat seadanya? Saat kita berselawat ya, main-main atau tidak sempurna, padahal selawat kita akan dipertontonkan dan diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah taala menceritakan kisah Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah taala, bagaimana para ulama dahulu menanamkan nilai-nilai tauhid di hati anak-anak mereka melalui kalimat yang terucap dari lisan mereka. Jadi setiap hari Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah ta'ala diajarkan oleh pamannya untuk mengulang 3 patah kalimat saja setiap hari. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Allah memandang aku, Allah melihat dan menyaksikan aku, Allah mengetahui isi hatiku. 3 kali saja dalam satu hari saat anak dalam usia tamyiz. Jadi si anak menuruti apa yang diajarkan oleh pamannya, dan kalimat itu yang ia ulang sehari 3 kali saja. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Yang tanpa terasa karena sering terucap dari lisannya, akhirnya meresap di dalam kambingnya, yang kemudian memberi pengaruh dan bekas pada perilakunya. Jika Allah menyaksikan aku, jika Allah melihat aku, jika Allah mengetahui isi hatiku, maka pengaruh dari ucapan itu terlihat pada perilakunya. Tidak mungkin berkata-kata sembarangan, tidak mungkin berperilaku sembarangan, tidak mungkin memikirkan sesuatu yang sembarangan. Antara dia tahu Allah melihat, Allah menyaksikan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau makna yang seumpama ini ada di dalam benak kita, maka kita akan menjaga adab saat kita berzikir. Maka kita akan betul-betul menata hati saat kita berzikir. Maka kita akan memperlihatkan dan mempersaksikan yang terbaik saat kita berzikir, termasuk saat kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan atau fungsi daripada masyayikh, ulama, murabbi adalah menghantarkan seseorang untuk memperindah saat-saat dia berzikir, supaya indah saat-saat persembahan zikirnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Al-Hasani hafizahullah taala saat beliau mentalkinkan zikir kepada murid-muridnya, membimbing dan mengarahkan mereka membaca pujian-pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir beliau katakan, ha anta wa rabbak, ha anta wa rabbak. Wahai murid, wahai santri, inilah saat-saat engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah hantarkan dengan zikirnya, aku sudah hantarkan dengan sholawatnya, maka engkau sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat ini. Ha anta wa rabbak, kalau kita berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita kemudian berselawat kepada baginda Nabi SAW, seakan-akan lisanul hal mereka juga berkata begitu. Ha anta wa rasulah, inilah engkau saat ini sedang berada di hadapan Rasulullah SAW.
Fa'ahsin ardaka alaih, maka indahkanlah, baguskanlah tampilanmu di hadapannya. Ya. Sampai saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Ya. Sebagian ulama menta'alif fadhkuruni bitta'zim, adzkurkum bittakrim. Sebutlah namaku dengan segala penghormatan, pengagungan, adzkurkum bittakrim, maka aku akan sebut nama kalian dengan anugerah dan pemberian. Tidak ada takrim kalau tidak ada ta'zim. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir, seakan-akan mensyaratkan itu. Kalau engkau sebut namaku dengan segala pengagungan, aku akan sebut nama kalian dengan anugerah dan pemberian. Fadhkuruni bitta'zim, adzkurkum bittakrim. Ya. Rasulullah SAW juga mengucapkan kata-kata itu, ya, sesungguhnya sholawat kalian diperlihatkan kepadaku itu bukan kata-kata kosong, ya, bukan kata-kata yang tidak bermakna, tapi justru ada pesan di balik kalimat tersebut. Kalau memang sholawat kalian diperlihatkan kepadaku, maka berikanlah yang terbaik. Ulama berlomba-lomba di dalam menyusun sholawat-sholawat kepada baginda Nabi SAW. Yang kadang dalam susunan kalimat sholawat itu terkandung di dalamnya rahasia dan hikmah serta pemberian yang mungkin kita dapatkan saat kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi SAW. Ahbabana fillah, ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ada di tempat ini, di waktu ini, bersama dengan kumpulan manusia-manusia yang datang untuk membersihkan dirinya, datang, ya, untuk menjernihkan hatinya, datang, ya, dengan membawa dosa dan problematikanya, dengan harapan sebelum kita meninggalkan tempat seumpama tempat ini, Allah sudah nyatakan kunu maghfuran lakum, bangkitlah kalian dalam keadaan sudah bersih dari segala dosa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan mereka yang datang ke majelis ilmu, majelis zikir, datang membawa dosa ka'amsali jibali Tihama. Bahkan kalau ia tahu, kalau ia lihat besar dosa yang ia bawa itu sebesar gunung Tihama. Yang saat ia bangkit dari tempat itu sudah tanggal dosa-dosanya, sudah gugur, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukannya, sehingga dia pulang, dia keluar dari tempat itu dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, Allahu yuhibbul mutahhirin. Seumpama rumah Allah, seumpama tempat yang disebut di dalamnya nama Allah adalah tempat di mana manusia yang datang ke tempat itu ingin membersihkan diri mereka, dan Allah senang dengan orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Datang ke sini tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain kecuali seumpama itu. Kita datang dengan dosa-dosa kita, berharap pulang dengan ampunan Allah. Kita datang dengan kebodohan kita, berharap saat kita pulang ada ilmu yang kita bawa yang menambah wawasan kita. Kita datang dalam keadaan tidak mengenal satu sama yang lain sebahagian kita, berharap kita pulang sudah terjalin hubungan ma'rifah di dunia. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa memberi syafaat bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-naji minna ya'khudhu bi yadi sahibi. Orang yang nanti selamat di hari akhirat, kita berharap mereka akan menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak mustahil, karena mereka yang berkumpul dalam kebaikan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka senang berkongsi kebaikan di dunia, dan mereka juga akan senang berkongsi kebaikan di akhirat. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang senang berkongsi kebaikan di dunia, mereka juga akan senang berkongsi kebaikan di akhirat. Yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, memperkenalkan kita kepada kebaikan di dunia, mereka juga akan banyak memberi manfaat kita nanti saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang saat di dunia
itu tidak pernah berbuat kebaikan kepada kita. Justru yang ia fungsikan adalah dosa dan kemaksiatannya, yang seumpama itu akan juga memberatkan dan membebankan orang yang pernah dia kenalnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita mencari al-jalisus saleh, orang yang saleh saat di dunia, karena mereka akan punya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah wa yuqalu lil 'alim kif hatta tashfa'a lin nas. Ahli ibadah disunahkan, diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, tapi mereka yang berkongsi ilmu saat di dunia, menebarkan ilmu saat di dunia, Allah katakan berhenti, engkau tidak masuk surga sebelum engkau memberi syafaat kepada mereka. Ya? Maka nazar, pandangan, perhatian, arahan dan ilmu yang kita dapat itu jadi perkenalan kita di dunia yang nanti akan terus kita bawa sampai saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di ma'had ini bersama dengan Syekh